Maka dari itu Kanjeng Nabi Muhammad dioperasi dadanya, dibelah dadanya itu hanya simbol saja. Maknanya ketika lapang dada manusia maka ia akan selalu mi'rad, selalu bertemu Tuhannya. Makna bertemu Tuhannya di sini selalu rela, selalu ridho dengan apa-apa yang menjadi ketetapan Tuhannya. Sehingga itulah yang dimaksud iman kepada qada dan qadarnya Allah. Tidak iman kepada qada dan qadar atau kemauan, kepentingan hawa nafsu kita sendiri. Selagi kita masih merasa diri kita yang menjadi pencipta, maka qada dan qadarnya itu sesuai dengan hawa nafsu kita sendiri. Kita inginnya kaya, kita inginnya hidup mapan, kita inginnya menurut kesenangan-kesenangan kita sendiri. Itulah dada-dada yang sempit. Akan tetapi ketika dada seseorang itu lapang, maka innal penjagaan Allah, karena ia sudah di dalam pemeliharaan Allah, karena ia sudah lapang dadanya menerima takdirnya Allah, karena ia sudah lapang dadanya menerima qada dan qadarnya Allah, karena sudah lapang dadanya menerima apa yang menjadi ketetapan Allah. Apa sih ketetapan Allah itu? Ya segala hal yang kita arungi di dalam kehidupan ini sejak bangun tidur sampai tidur lagi, yaitulah ketetapan Allah bagi setiap manusia. Semoga kita semua termasuk saya dilapangkan dadanya untuk menerima apa yang sudah ditetapkan bagi kita. Supaya apa? Supaya kita tidak melawan takdir Allah. Bila kita melawan takdir Allah, maka sempitlah dada kita, maka disitulah naroka, api-api yang di dalam dada ini. Maka dari itu hal yang terberat, musuh yang terbesar bagi manusia adalah mengusir penjajah yang sudah merusak negerinya Allah, yang sudah merusak negeri yang suci ini. Maka dari itu sucikanlah kembali negeri ini seperti kemerdekaan Indonesia Raya ini. Semoga saya dan kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kami akhiri meskipun hanya sebentar, semoga bisa membuat kita sebagai hikmah yang untuk kita jalani di dalam kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pada sahabat-sahabat yang sudah sudi uluk salam kepada saya. Saya jawab waalaikumsalam. Semoga Anda para sahabat-sahabatku selalu di dalam kebahagiaan dan selalu dilapangkan dadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan yang mau bertanya-tanya lewat kolom komentar. Semoga apa yang sudah dikaji, dipaparkan pagi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Bagi yang baru hadir, ikuti kembali semua paparan yang ada di live TikTok ini, ada di YouTube Uripe Allah. Dan ulang kaji kembali agar semakin paham dan semakin paham. Silakan para sahabat, ada yang mau bertanya-tanya? Ada yang mau mengungkapkan hatinya? Silahkan. Alhamdulillah ada yang bertanya. Mau tanya penjelasan inkarnasi, mohon dijabarkan. Reinkarnasi. Selama ini kita sangka
reinkarnasi itu reinkarnasinya manusia. Manusia hidup lagi 100 tahun yang akan datang. Semuanya itu hanyalah hayalan-hayalan manusianya. Semua itu hanyalah bayang-bayang imajinasi manusianya. Mana mungkin manusia yang tak punya hidup, mana mungkin manusia yang tak punya badan bisa reinkarnasi. Reinkarnasi itu hanya milik Tuhan, kuasa Tuhan. Dulu hidup yang menghidupi tanah-tanah ini yang berupa Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Musa, Harun dan sebagainya sampai Nabi Isa, Nabi Muhammad dan sampai saat ini itulah bentuk reinkarnasi uripe Allah. Badan-badan yang dari tanah ini pun juga reinkarnasinya bumi. Jadi inilah pertunjukan pagelaran Sang Pencipta itu. Jadi kita tidak usah ikut-ikut jadi Tuhan. Biarlah Tuhan yang mentuhani seluruh apa yang diciptakannya. Bisa dipahami, Kang Mas, tentang reinkarnasi? Silakan bila ada pertanyaan yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila yang masih ada unek-unek di dalam hatinya, ada ganjalan-ganjalan di dalam hatinya, silakan naik. Kita tanya jawab di atas agar bisa terjawab. Rahayu Ugi. Silakan yang mau naik, ajukan permohonan untuk naik agar tidak menggema suaranya. Tanya silakan Kang Rian. Silakan apa yang mau ditanyakan. Kita di sini belajar bersama-sama. Perbedaan jumeneng dan zikir sirul asror. Jumeneng, menang. Bila yang merasa menang masih manusianya, ya masih manusianya yang jumeneng. Sirul asror, merasakan dekatnya Allah, merasakan hadirnya Allah. Bila masih rasa manusianya, ya masih manusianya yang jadi Tuhan. Jadi yang dimaksud jumeneng iku yang jumenengi urip bila manusianya sudah tak merasa hidup lagi. Jadi yang merasakan dekat, yang merasa hadir itu hanya Allah yang merasakan dan hanya Allah yang merasakan kehadirannya bila manusianya rela ridho kembali kepada Tuhannya. Begitu Kang Mas. Jadi tergantung apa yang ada di dalam hati masing-masing. Siapa yang jadi Tuhan di dalam hati masing-masing. Masih manusiakah atau sudah kembali kepada Tuhannya. Maka bila manusianya belum rela ridho kembali kepada Tuhannya, ya selamanya yang jumeneng, yang urip, yang berkuasa masih manusianya. Akan tetapi bila manusianya rela mengembalikan dirinya kepada Tuhannya, maka disitulah yang dimaksud jumenengi uripe Allah. Jadi araftu Rabbi bi Rabbi, aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Jadi tanpa Tuhanku aku tak tahu diriku. Tanpa Tuhanku aku tak tahu, takkan pernah tahu dan takkan pernah jumpa dengan nama Abdul Halim, dengan nama diri Anda masing-masing. Tanpa Allah, tanpa uripe Allah, maka aku takkan pernah bisa menyaksikan alam semesta ini. Inilah tanda bukti bahwa bumi dan langit serta isinya dan alam semesta ini ciptaan-ciptaan Allah. Bagaimana mungkin pembuktian bahwa alam semesta ini ciptaan Allah? Lah yang bisa melihat alam semesta itu siapa?
Ya kan uripi Allah. Bila kita tak ada uripi Allah, ya mana mungkin kita bisa menyaksikan alam semesta ini. Jadi terciptanya gunung, lautan, hutan, dan sebagainya. Karena kita bisa menyaksikan. Lah penyaksian inilah yang dimaksud penyaksian Tuhan itu sendiri. Kun fayakunnya Tuhan itu sendiri.